apa keinginan dari Ketua Umum Keluarga Besar Badan Koordinasi Provinsi Banten nih untuk di bidang ekonomi nanti seperti apa yang lebih spesifik misalnya? Nah, dari Bandung kita pindahkan ke Banten yang dekat dengan rakyatnya. Artinya mendekatkan pusat pemerintahan, pelayanan pemerintah dengan rakyatnya. Bukan hanya itu, ada suasana kebatinan yang lain yang ingin kita capai. Bahwa dalam konteks tata kelola pemerintahan itu kan ada core business. Core business itu kalau kita dalam bisnis itu ada core business kan. Iya. Nah, Banten ini kan ada dua yang menjadi unggulan ketika zaman Sultan Ageng Tirtayasa berhasil itu. Udah perekonomian. Iya, itu loh. Nah, sekarang baru masuk ke posisi yang tadi. Kita udah 24 tahun. Bahwa kemudian ada keberhasilan, ya ada keberhasilan. Betapapun belum maksimal. Tolong jangan potensi konfliknya yang diperbesar. Tapi sama-sama menata ke depan, lalu kemudian pilkada dijadikanlah suasana yang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi dengan saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Sekarang saya bersama satu di antara tokoh pendiri dan penggagas Provinsi Banten dan juga Ketua Umum Keluarga Besar Badan Koordinasi Pendiri Provinsi Banten, Pak Haji Muhammad Ali Yahya. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ali? Sehat? Alhamdulillah, dan selamat sore juga buat pemirsa. Alhamdulillah. Pak Ali, ini kan Banten akan berulang tahun ke-24 pada 4 Oktober nanti. Insya Allah. Nah Pak Ali ini melihat Banten memasuki usia 24 tahun ini dari sisi perekonomian seperti apa Pak Ali? Ya. Jadi begini, sebelum saya masuk ke substansi pertanyaan, saya ingin menggambarkan dulu bahwa pertama adalah yang menjadi catatan penting itu, Banten jadi provinsi ini perjuangan panjang sejak tahun 1953 dan baru berhasil tahun 2000. Dan ini bukan pemberian pemerintah, tapi atas perjuangan. Itulah kemudian kita gagas dalam bentuk usul inisiatif undang-undang di DPR. Nah, waktu itu Pak Ali jabat sebagai anggota DPR ya? Saya anggota DPR waktu itu dan saya menggagas usul inisiatif itu. Gagas. Lalu kemudian bersama dengan anggota teman-teman di DPR, baik dari Golkar maupun dari beberapa fraksi yang lain. Nah, dalam konteks ini ada suasana kebatinan. Bukan hanya real bahwa tujuan pembentukan Provinsi Banten itu hanya mendekatkan pusat pemerintahan atau pelayanan pemerintah dari Bandung kita pindahkan ke Banten yang dekat dengan rakyatnya. Artinya mendekatkan pusat pemerintahan, pelayanan pemerintah dengan rakyatnya. Bukan hanya itu. Ada suasana kebatinan yang lain yang ingin kita capai. Yang pertama adalah Banten jadi provinsi ini, kita ingin mengembalikan kejayaan Banten tempo dulu. Pada eranya, pada Sultan Ageng Tirtayasa, era zamannya Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini luar biasa. Kemajuannya cukup bagus. Sehingga kemudian keberhasilan kejayaan Banten tempo dulu itu memberikan dampak positif kepada masyarakatnya. Bahwa kemudian ada 1-2 rakyat miskin, ya ada, tapi secara umum ini gitu. Bahkan bukan hanya di situ, diakui di internasional. Sampai kita mengirim duta besar ke Inggris kan itu. Nah, kita tidak mungkin ingin mengembalikan seperti yang dulu. Tetapi kita ingin mengembalikan kejayaan Banten itu dalam bentuk simbol-simbol. Contoh misalnya, kejayaan Banten itu salah satu simbolnya adalah sebagai kota bandar. Nah waktu itu saya kebetulan staf khususnya Menteri Perhubungan sebelum jadi DPR. Tahun berapa itu Pak? 93. 93 sampai 97 ya. Pas pemilu saya begitu terpilih DPR, itu lalu kemudian lepas. Itu Menteri Perhubungannya namanya Pak Haryanto Danotirto. Waktu itu ada sidang kabinet. Pak Harto bilang, coba tolong cari alternatif, Tanjung Priok akan overload. Cari alternatif. Saya dipanggil sama Pak Haryanto almarhum,
mau kemana nih kita? Ke timur atau ke barat? Saya bilang kalau ke timur sampai ke Cirebon dangkal. Ada ke barat. Akhirnya kita pakai helikopter meninjau lah yang namanya Bojonegara. Bojonegara ini harus dijadikan. Ini kan baru satu tahap dari 11 tahap. Baru satu tahap yang dibangun, belum 11 tahap. Begitu 11 tahap, maka dia akan lebih melebihi daripada Singapura pelabuhannya. Nah, inilah adalah simbol pengembalian kejayaan Banten Tempo dulu sebagai kota bandar. Kemudian yang kedua adalah dulu kan ada bendungan Tasikardi kan. Dengan fasilitas pemerintah pusat kita diberikan waktu zamannya Pak Wihidin berhasil ada 2 bendungan. Satu Sindang Heula, yang kedua adalah Karjan. Itu simbol. Nah, simbol untuk sektor pertanian. Sektor yang lain adalah sektor pendidikan misalnya. Kejayaan tempo dulu itu keberhasilan karena ada ilmuwan dan ulama besar dari Banten yang disegani di dunia, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Oleh karena itu saya selalu mengatakan kalau ketemu sama teman-teman di kampus, apakah di UIN, apakah di Untirta, saya mengatakan bahwa diharapkan produk-produk unggulan kader yang lulus dari Untirta maupun ini harus mampu mewarisi nilai-nilai, 2 nilai. Pertama nilai-nilai kepemimpinan yang diwarisi oleh Sultan Agung Tirtayasa dan nilai-nilai keilmuan yang diwarisi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu. Jadi perpaduan 2 ini. Inilah yang kemudian nanti yang akan memimpin Banten ke depan. Harus 2 kasih itu. Lalu kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dalam konteks tata kelola pemerintahan itu kan ada core business. Core business itu kalau kita dalam bisnis itu ada core business kan. Iya. Nah, Banten ini kan ada 2 yang menjadi unggulan ketika zaman Sultan Agung Tirtayasa berhasil itu. Yang pertama sektor kelautan. Ya. Yang kedua adalah sektor pertanian. Makanya ada bendungan Tasikardi, ada kota bandar internasional kan gitu. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah saya ingin mengharapkan bahwa waktu coba kita menawarkan konsep tentang Banten jadi provinsi itu tentang tata ruang. Tata ruangnya saya minta sistem blocking. Jadi sistem blocking itu begini. Hampir semua kota-kota besar di kita ini terjadi kemacetan yang luar biasa. Kenapa? Karena perizinan yang tumpang tindih, termasuk Jakarta. Jadi, Banten ini sebagai provinsi baru setidaknya mampu menetapkan tata ruangnya sistem blocking. Sistem blocking itu begini. Satu daerah ini khusus untuk pertanian misalnya, tidak boleh yang lain-lain masuk situ. Lalu kemudian satu daerah permukiman, khusus permukiman. Nah, ini kemudian karena konsep ini saya waktu ke Hakamudin jadi PJ Gubernur pertama, saya mengatakan sama beliau almarhum, Bang, tolong saya bilang pusat pemerintahannya itu ada di Curug, di Palima. Bukan di itu kan cuma sementara ya yang gedung negara itu. Yeah. Pusat pemerintahan. Akhirnya disetujui oleh beliau. Betapapun kemudian beliau bilang, tolong bantu lobby ke Siti Nurbaya sebagai sekjen dan Darsono sebagai dirjen waktu itu. Saya bantu lobby. Berhasil lah istilahnya kan. Itu artinya menata supaya ini tidak boleh nih ada mall segala macam itu daerah situ nggak boleh. Jangan sampai diizinin tuh. Ini khusus kita kawasan pusat pemerintahan. Nanti kalau ini kacau balau urusannya gitu. Dan tidak ada urusan pemukiman di situ. Jadi khusus pusat pemerintahan saja. Harus dibuat kayak gitu. Itu namanya sistem blocking. Kita punya 8 kabupaten. Kan sebenarnya tinggal diatur sedemikian rupa. Misalnya Pandeglang, Lebak. Tadi saya banyak cerita itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah kita harus menarik atau katakanlah misalnya ada dibuat beberapa tokoh yang bisa membantu pemerintah daerah untuk bisa melakukan lobby. Baik lobby nasional maupun lobby internasional. Kekurangan kita adalah koordinasi dan lobby. Atau bahasa
Waktu zaman kejayaan Banten itu kita mengirim duta besar, bukan itu yang kita maksud. Kan nggak mungkin Banten akan ngirim duta besar lagi, bukan negara sendiri. Tapi yang kita ambil adalah nilai-nilai diplomasi atau bahasa agamanya silaturahmi atau bahasa politiknya lobby. Jadi lobby ini yang harus ini yang akan bisa membantu. Nah, kelemahan saya lihat selama beberapa tahun saya sering komunikasi, saya mengamati di Provinsi Banten, kelemahannya ini koordinasi dan lobby. Sehingga kemudian yang bisa berdampak pada perekonomian. Iya, itu loh. Nah, sekarang baru masuk ke posisi yang tadi. Kita udah 24 tahun. Bahwa kemudian ada keberhasilan, ya. Ada keberhasilan. Betapapun belum maksimal. Tapi sesuai dengan harapannya, cita-cita, suasana kebatinan tadi, jauh belum. Hanya titik-titik sudah ada. Bojonegara misalnya itu harus dilanjutkan. Kalau itu dilanjutkan 11 tahap, sumber uang ada di situ. Karian sama Sindang Heula, itu airnya belum dikelola. Itu ratusan miliar uang. Bisa menghasilkan PAD. Tidak tergantung pada pajak. Pajak bumi maupun ke pajak kendaraan. Selama ini kan pajak kendaraan, pajak bumi yang terus ini. Yeah. Pada di sektor lain tidak. Belum lagi tanah yang masih luas di wilayah selatan. Itu harus bisa dikelola. Saya ingin kasih bocoran. Saya memperoleh informasi bahwa Presiden nanti tanggal 20 Oktober Pak Prabowo Subianto. Beliau adalah Ketua Umum HKTI. Beliau itu akan mengembangkan sektor pertanian di wilayah selatan Banten. Ini Provinsi Banten siapapun gubernurnya harus mencoba mengantisipasi itu. Itu sumber uang. Pemerintah pusat melalui presiden akan melakukan pengembangan ke sana. Kita harus mencoba mempersiapkan. Apapun yang harus, ya kita harus mempersiapkan pemerintah daerah. Ya toh, pemerintah daerah harus menyangga. Ini ada perencanaan. Yang kedua, pemerintah pusat sudah memberikan fasilitas, misalnya tol. Betapapun itu perencanaan dulu ya, waktu saya staf khususnya Menteri Perhubungan itu. Itu tol yang ke selatan, lalu kemudian nanti itu ada tol tuh yang di pinggir pantai itu. Itu sudah zaman dulu itu Pak? Di situ blueprint tuh. Lalu kemudian dari Bojonegara ke Angkasa Pura, ke Bandara Soekarno-Hatta sama Tanjung Priuk, itu ada tol sendiri tuh di utara. Ada tol sendiri. Oke. Ini rupanya tidak ditangkap oleh pemerintah daerah. Yang nangkap adalah saudara-saudara kita dari keturunan China. Beliau bangun PIK 1 sampai 8, nanti akan nyambung ke Bojonegara. Dan Bojonegara akan dibangun oleh mereka. Paham? Ya. Itu sumber uang. Sekarang dibangun nih, PIK 1 sampai 8, nanti nyambung ke Bojonegara. Nanti akan dibangun oleh mereka, Bojonegara. Oke. Itu ya sumber-sumber pendapatan nih. Tinggal ini kan istilahnya kisi-kisi dan kunci-kunci yang saya buat. Tinggal bagaimana mengelaborasi lalu kemudian memanfaatkannya sedemikian rupa yang menghasilkan uang. Tuh. Ya. Itu. Contoh tadi itu. Nggak perlu kita terlalu mengandalkan pajak daerah atau yang namanya kendaraan. Terbatas. Ini sumber uang. Air itu ratusan miliar loh kalau dikelola. Dikelola nggak Sindang Heula? Belum dikelola. Berarti kalau dari sisi ekonomi selama 24 tahun ini belum maksimal. Belum maksimal. Kenapa? Karena ukurannya adalah pendapatan daerahnya. Sekarang berapa? 11 triliun? 10. Ya. APBD-nya sekitar 11 triliun. 11 triliun pendapatan daerahnya berapa? Paling juga 6. Iya kan? Sekitar 6. Dari mana 6 itu? Pajak kendaraan. Tidak ada yang ambil dari luar. Yang sudah ada aja fasilitas dari pemerintah pusat belum bisa dimanfaatkan maksimal. Ya. Faktor apa? Faktornya silaturahmi, lobby ke pemerintah pusat. Datang ke presiden, datang ke Menteri PUPR, Pak, tolong fasilitas kami ke presiden untuk bisa kami kelola untuk pendapatan daerah kita naik. Dilakukan? Belum dilakukan.
Nah, selain tadi potensi alam apa Pak yang ada di Provinsi Banten yang belum dieksplorasi Potensi maksimal? wilayah selatan itu terkenal dengan tambang, ya. Di situ kan selama ini orang mengenalnya di situ ada emas saja. Ternyata bukan hanya emas. Emas sudah diambil sama aneka tambang. Ada galena, ada mangan, ada seng, ya. Ada kapur itu apa semen. Kapur semen udah diambil lah, katakanlah kan gitu. Sama semen merah putih. Itu eks aneka tambang, itu di dalamnya ada mangaan, ada seng. Kan aneka tambang cuma ngambil emasnya. Kita ambil galenanya. Itu belum. Belum. Galena itu timah hitam. Kalau di Bangka tuh ada timah putih. Kalau di Banten ada timah hitam. Di Indonesia cuma 2 yang paling top menurut penelitian. Yang pertama ada di Aceh, yang kedua ada di Banten. Itu galena. Di Aceh ini investasinya tinggi karena dia harus mapak gunung. Tapi kalau di sini eks aneka tambang. Tinggal ngambil, Pak. Tinggal dimanfaatkan. Oke. Kalau sektor lain, Pak Ali? Itu yang sektor pendukung lo ya. Iya. Yang sektor intinya adalah pertanian. Pertanian sama lautan. Itu ikan di kita. Tambak. Ya ikan di laut ini. Ini nggak habis-habis ini. Di Al-Quran ada surat Kahfi. Nggak bakalan habis ikan. Iya. Bisa nggak dimanfaatkan? Belum maksimal dimanfaatkan. Saya dulu pernah, saya diundang oleh Universitas Tokyo, ya, oleh Profesor Arimoto. Lalu kemudian saya datang ke sana sama tim dari IPB, Profesor Ari Purbayanto. Dulu belum profesor, sekarang beliau ketua BANPT. Badan Akreditasi Nasional. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Nah itu kemarin saya ketemu beliau minggu yang lalu. Nostalgia lah. Nah itu kita dibawa ke Himicity. Himicity Profesi Toyama. Itu pusatnya ikan. Lalu kemudian waktu tahun 2005 itu setelah tsunami Aceh. Ya, tsunami Aceh. Ya, lalu kemudian saya mengatakan kepada pemerintah wali kota waktu itu bahwa pertama kita mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah Republik Indonesia, bantuan Jepang terhadap rehabilitasi Aceh, tsunami. Tapi kita bukan hanya urusan ini saja rehabilitasi, kita ingin mengembangkan potensi laut yang ada. Saya mengatakan, saya ini orang Banten, saya subjektif, saya bilang gitu. Bahwa di Banten juga ada ini, kita punya laut. Lalu kemudian Pak Fadel waktu itu telepon saya sebelum berangkat. Jangan lupa ini waktu itu kan gubernurnya bilang. Jangan lupa Gorontalo bilang gitu. Nah, akhirnya saya masukkan tuh. Di samping Aceh, Banten sama Gorontalo. Itu dikasih hibah setnet jaring penangkap ikan. Di tengah laut, 5 mil di tengah laut. Kalau waktu itu kalau dinilai uang itu 5 triliun. Saat itu tahun 2005. Untuk 3 wilayah tadi Aceh, Banten, sama Gorontalo. Sendiri-sendiri. Nah, kita waktu itu belum mengenal GPS. Beliau sudah mengenal GPS. Ditaruh itu setnet itu, yang satu di Sumur, yang satu di Binuangan. Ya, yang satu di Binuangan, yang satu di Sumur tuh. Saya mengatakan kenapa ditaruh di sini? Kata dia, ini adalah perputaran arus dan di sini tempatnya ikan. Sampai beliau tahu teknologi itu. Lalu kemudian si petaninya atau nelayannya itu dididik di Jepang, gratis, dikasih ongkos. Kompensasi hanya satu waktu itu, bahwa hasil tangkapannya dibeli oleh Jepang sesuai dengan harga pasar. Nah ini kan sebenarnya potensi ini kan ada. Tinggal bagaimana melobi lagi nih barang, ya toh. Kita sekarang punya Untirta, cuman saya tidak tahu nih Untirta sudah punya fakultas pertanian perikanan belum nih? Kalau belum harus dibuat itu. Dibuat ya. Iya karena kita kan laut ini. Jadi perguruan tinggi itu harus yang sesuai dengan alam yang memang mau dibangun. Jangan ngebuka perguruan fakultas yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan daerah kan. Ini kan kita butuh nih untuk nelayan, untuk ini, untuk potensi-potensi kelautan ini kan harus digali. Ya harus dibuatlah fakultasnya kan gitu loh. Contoh, kalau pertanian mungkin sudah banyak. Saya tidak tahu di Untirta ada nggak pertanian.
Ada guys, nggak apa kan? Iya, kan. Kalau belum ya harus dibangun ini. Jadi harus kembali ke core bisnisnya tadi, gitu loh, ke core bisnisnya. Nah, dari situ lalu kemudian saya pernah waktu zaman di Komisi 3 dan 4 ya. Dulu kan 10 tahun saya counterpart saya itu pertanian. Saya pernah nawarkan ada padi unggulan namanya kewal. Kewal itu adalah makanan para sultan dulu. Kewal. Nah, itu bisa nggak dibudidayakan? Waktu itu sampai saya bawa ke Sangyang itu untuk digenetik. Karena usianya kan katanya 1 tahun. Bisa nggak kita grip sampai 3 bulan atau ini kan? Kan harus digenetik. Kalau nggak salah waktu itu sudah berhasil. Cuman tidak ditangkap oleh pemerintah daerah. Nah, itu tadi alam Pak ya? Iya, artinya ini kan potensi sebenarnya. Ini uang ini. Di potensi harus diambil gitu loh. Jangan jadi ya saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu mereka ini lebih suka ke proyek kan gitu. Tapi kalau yang infrastruktur lebih gitu. Iya, bukan. Jadi lebih ke pekerja gitu loh. Kalau pemborong itu kan pekerja. Tapi kalau dagang itu ya orang dagang dia mencari investor, itu dia owner dia. Nah, tapi bagaimana karena kan potensi alam Mbak. Ya ini potensi alam juga, tapi kalau bagaimana dengan pariwisata, jasa sama properti yang misalnya kira-kira. Itu properti sama pariwisata itu. Jadi begini, core bisnisnya 2. Sektor yang lain itu mensinergi, mendukung. Misalnya gini, ketika Pak Fadel dia tanya sama saya, apa yang diinikan? Saya bilang 2 aja, sama dengan Banten. Laut sama itu. Dibuat sama pertanian. Dibuatlah sama Pak Fadel itu namanya Teluk Tomini. Ya kan? Ya. Itu Teluk Tomini itu 3 provinsi dijaring sama dia. Hah? Sehingga masuk pendapatnya ke dia semua. 3 provinsi loh. Yang kedua, jagung. Saya tanya sama beliau. Bang, dulu masyarakat sana makanannya apa? Jagung, Li. Jagung aja saya bilang itu. Jagung itu mengembalikan emosi orang-orang dulu. Sehingga kemudian sekarang ini. Dan yang kedua adalah harga jagung luar biasa. Iya. Nah, itu sampai Pak Fadel waktu itu nyumbang ke APBD, bayangin. Dan waktu itu dia modal 800, dijual 1.100. Kan ada 300. 100 buat dia, 100 buat APBD. Iya kan? 100 dikembalikan ke petani. Itu Pak Fadel. Makanya beliau bagus di Gorontalo. Oke, kan mau masuk 24 tahun. Nah. Nanti mau ke 25 kira-kira tahun depan mau kayak gimana? Jadi begini. Kemarin itu kan sudah diputuskan namanya RPJPM. Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Sampai 2045. Ya. Saya diundang dan saya kasih masukan, ya kan. Ada satu hal yang prinsip yang harus bisa dipahami siapapun jadi gubernur. Ya, harus dipahami. Pertama tadi itu suasana kebatinan. Maunya kemana nih Banten jadi provinsi ini? Karena dia bukan pemerintah. Ini harus ya. Nah, yang kedua adalah political will. Ada kemauan. Kalau dia yang pertama adalah dia paham, yang kedua ada political will, ada kemauan. Tapi kalau salah satu beliau nggak paham, tapi ada political will, itu juga susah. Harus dua-duanya. Ya, harus ada dua-duanya. Apalagi nggak ada dua-duanya, ada yang rusak. Gitu. Nah terakhir itu yang saya ingin mengatakan ada bahwa keberhasilan waktu zaman Sultan Ageng Tirtayasa itu kemampuan dia memanfaatkan 2 sisi. Yang pertama dia geografis Banten. Ya. Geografis Banten. Yang kedua adalah geografis Banten itu yang tadi itu ya, termasuk potensi laut ya kan, pertanian itu geografis. Yang kedua ada geopolitik. Nah, geopolitik itu sehingga kemudian sampai terkenal di internasional. Ini juga bau ke arah itu ada. Banten akan terkenal nih. Betapapun tidak didorong oleh masyarakat Banten atau pemerintah, itu saudara-saudara kita dari China yang ngebangun PIK 1 itu akan terkenal tuh. Itu nanti kayak Dubai tuh. PIK 1 sampai 8 yang kemudian nyambung ke Bojonegara nanti 11 tahap dibangun lagi. Nah, ini tinggal bagaimana sekarang pemerintah daerah
ikut kolaborasi memanfaatkan yang Proyek. ada, bukan Oh, proyek, yang ada itu. memanfaatkan yang ada. Jangan kemudian kita ikut proyek, mengerjakan, tapi tidak mampu memanfaatkan. Yang penting itu kan pemanfaatan berikutnya. Kita dulu dikasih fasilitas tol misalnya kan itu. Udah nggak bisa dimanfaatkan oleh Provinsi Banten? Yang mana Serang Panimbang? Serang Panimbang. Kan belum sampai sana, Pak. Enggak, artinya yang sudah ada ini. Iya, iya. ya kan? Paling tidak kan ada kawasan-kawasan perumahan atau apa pendukungnya di situ. Iya. Ada rest area kan gitu. Yang dibuat oleh Provinsi Banten. Itu contoh. Yang kedua, itu tuh loh. Lagi-lagi sinang heula sama itu. Sinang heula. Sayang itu. Iya, iya. Itu air itu nggak bakalan habis. Itu apa yang disampaikan oleh Pak Wahidin ketika jam pendidikan itu beliau benar. Itu semua yang dari Tangerang segala macam itu dapatnya nanti dari kalian airnya. Nah sekarang bisa nggak dimanfaatkan yang kemudian menghasilkan uang? Kalau perlu dibuatlah BUMD yang bisa mengelola air khusus. Jangan ini BUMD yang nggak jelas urusannya. Kalau nggak dialihfungsikan ke situ misalnya, gitu. Ada misalnya ada apa itu CEO Bank Banten itu saya yang dorong itu. Saya udah sampai draftnya saya bantu untuk itu. Saya kasihin sama Pak Mutabar masukin ke DPR saya Bang. Iya, iya. Jangan saking saya tanggung jawab moral ya. Bahwa kemudian kalau kita ada bank itu jangan nempel ke BUMD yang lain, buat BUMD sendiri. Ini beli yang lain. Oke, yang lama udah kita hilangkan. Kita ke depannya. Kita buatlah. Alhamdulillah jadi Prusda. Sekarang lagi menata. Punya gedung baru sekarang nanti. Iya, di sini Nah, Pak, Serang. iya kan? Sebelahnya BJB. Nah, cuman saya mengatakan sama teman-teman juga di bank, termasuk ke gubernur, ke Pak Al-Mutabar. Kita harus perbaiki performan. Ya. Jangan kita minta kabupaten kota suruh buka rekening, tapi performannya kagak dibenerin. Performannya dibenerin. RKUD ya. Iya. Performan itu misalnya gini, jangan sampai terkesan orang nyimpen duit ketika mau ngambil kagak ada uangnya. Jangan sampai. Nah, itu performan ya. Iya, iya, iya. Terus yang kedua adalah kasih hope atau reward. Katakanlah misalnya kalau Anda buka di rekening bank lain, termasuk juga BJB misalnya, itu kamu cuma dapat 1 mangkok. Tapi kalau kamu buka rekening di Bank Banten, dapat 2 mangkok. Nah, gubernur lapor sama saya. Untuk merealisasikan itu, Pak Ketua, saya punya konsep. Banten punya 66,11. Kita ambil 51 saja. Sisanya ini kita kabupaten good, saya bilang. Itu yang namanya 2 mangkok. Itu namanya 2 mangkok. Ini kawan bisa menjabarkan itu memang. Cuma tadi itu ya. Oke, Wali, ini kan mau pilkada nih, Ya. mau pilgub ya. Jadi yang itu yang 2000 yang untuk. Jadi pertama adalah saya ingin mengatakan sebagai penggagas dan pendiri Provinsi Banten, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Banten. Provinsi Banten yang ke-24. Harapannya tadi itu. Iya, iya, iya. Siapapun gubernur yang nanti terpilih, yang dipercaya oleh rakyat harus amanah, hindari korupsi, laksanakan apa yang tadi saya sampaikan. Itu adalah suasana kebatinan dan itulah keinginan. Gitu. Semua ini sudah akan berjalan dan insya Allah itu kalau sesuai dengan rel dan kemudian sesuai dengan keinginan cita-cita pembentukan Provinsi Banten, Banten akan maju dan akan terkenal di kalangan internasional. Oke. Oke. Specifically Pak Ali, apa keinginan dari Ketua Umum Keluarga Besar Badan Koordinasi Provinsi Banten nih untuk di bidang ekonomi nanti seperti apa yang lebih spesifik misalnya? Kan tadi ada beberapa ini, kira-kira yang lebih jadi prioritas yang mana Pak? Kalau saya yang memungkinkan untuk segera dieksekusi. Kalau saya yang gampang dieksekusi sebenarnya kelautan sama pertanian. Yang Itu lebih gampang sebenarnya. Iya, 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 yang sudah ada ya. Sudah ada barang itu. Kita nggak perlu ngebuat lagi, barangnya udah ada. Tinggal bagaimana kita mengeksploitasinya. Iya, iya. Kan itu. Laut kita semua wilayah dikelilingi laut. Nggak ada yang tidak dikelilingi laut. Kota Serang, dia punya itu kan. Punya Karangantu. Punya Pantai Kope. Iya. Iya. Punya Karangantu lah istilahnya kan. Betul. Kabupaten Serang punya, Cilegon punya. Pandeglang punya, Lebak punya.
Ya, Kota Tangerang juga punya kan. Kabupaten Tangerang. Karena kan masuk wilayah ke bandara sekarang kan, Soekarno-Hatta. Kabupaten Tangerang apa lagi? Hah? Itu artinya semua wilayah 8 ini, kecuali Tangsel ya. Ya Tangsel ya ada. Tangsel tidak. Tapi kalau umpamanya yang lain ini punya wilayah laut semua. Gitu loh. Ya. Itu jadi itu harus kembali kepada core bisnisnya ke laut. Itulah yang akan menopang perekonomian kita. Artinya nanti siapapun gubernurnya mengorkestrasi bagaimana potensi-potensi ini ya. Ini, jadi core bisnisnya ini. Yang lain itu sektor pariwisata, perumahan, itu harus menopang ini. Gitu. Saya gambarkan, ketika di Gorontalo misalnya, orang menanam jagung, lalu kemudian butuh infrastruktur. Ya, dibangun tuh sama pemerintah pusat, infrastruktur. Nah ini kalau umpamanya ada nih sektor pertanian di wilayah selatan, pasti akan dibangun oleh pemerintah pusat. Ya. Tinggal kita sodorkan aja bahwa ini konsepnya gini. Nah sekali lagi saya ingin mengatakan tadi itu bahwa di samping yang dua hal, yang suasana kebatinan, tapi kita harus mampu memanfaatkan geopolitik dan geografis. Geopolitik kita ini masih bagus loh. Katakanlah Banten ini betapapun misalnya ibu kota negara kita pindah ya ke Kalimantan IKN, tapi Jakarta ini masih pusat perdagangan katakanlah. Dan ini kan dia butuh penyangga. Bukan penyangga istilahnya. Apa? Bukan penyangga, tapi mitra lah. Mitra ya. Mitra. Kalau penyangga kita disangga mulu, jadi nggak naik-naik. Jadi harus mitra. Ya. Harus menjadi mitra, gitu loh. Pusat perkotaan yang ada. Mau tidak mau secara kependudukan mereka akan melebar. Iya betul. Akan melebar. Itu properti ya, kalau pertanian perikanan dari sini bisa. Bisa. Gitu. Apalagi kita punya Bojonegara. Iya. Tanjung Priok akan bisa pindah situ ya. Iya, bukan pindah. Tanjung Priok hanya menopang. Jadi istilahnya yang pertama di Bojonegara. Karena internasional. Iya. Gitu loh. Gitu. Jadi hanya menopang. Oleh karena itu perencanaan dulu itu yang blueprint itu yang saya waktu zaman Pak Haryanto itu ada tol dari Bojonegara sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok dan ke Soekarno-Hatta. Itu ada tol sendiri. Sehingga misalnya kontainer-kontainer tidak lewat sini lagi. Itu memungkinkan untuk direalisasikan? Sangat memungkinkan. Memungkinkan. Apalagi peak jalan. Iya. Kan peak sekarang udah dibangun. Iya. Sangat memungkinkan. Bayangan saya sangat memungkinkan dan disitulah sumbernya uang. Oke. Terima kasih Pak Ali Yahya. Apalagi coba? Ya cukup singkat, padat dan jelas. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa yang penting bagi saya sebagai penggagas dan pendiri Provinsi Banten menghadapi pilkada yang akan datang itu, tolong jangan potensi konfliknya yang diperbesar. Tapi sama-sama menata ke depan, lalu kemudian pilkada dijadikanlah suasana yang gembira. Gitu. Suasana gembira untuk menghadapi pilkada yang masing-masing punya konsep untuk bisa membangun Banten ke depan lebih maju dan lebih bagus lagi. Efeknya rakyat kita bisa sejahtera. Konsep berikutnya adalah yang saya belum katakan, ada suasana kebatinan itu bahwa ingin kita mensejajarkan kemajuan di wilayah selatan dengan wilayah utara. Ini yang belum tercapai. Ini tolong dipikir bahwa pemerintah pusat telah memberikan fasilitas yang sekarang masih jalan, itu tol, itu harus dimanfaatkan betul untuk bisa membuat sebesar-besar kemajuan bagi rakyat di wilayah selatan, Pandeglang dan pada gilirannya mereka akan sejahteranya naik. Itulah tujuan utamanya. Karena pembentukan Provinsi Banten itu tujuan utama adalah mensejahterakan rakyat, atau meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Banten, bukan kelompok tertentu. Ya, harus digarisbawahi. Bukan kelompok tertentu, seluruh rakyat Banten. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali ya atas obrolannya singkat, padat dan jelas. Itu dia obrolan kita bersama penggagas dan pendiri Provinsi Banten, Pak Muhammad
Ali Yahya. Semoga terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.